Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi Al-Ansari. Ini sahabat Nabi yang bergelarkan Abul Abbas kunyah. Beliau ini asli penduduk Ansar. Ansar adalah penduduk asli daripada Madinah. Sahal itu artinya mudah. Dulu namanya Khiznun, orang yang selalu gundah hatinya. Maka ditukar nama tadi oleh Nabi dengan nama Sahal. Sahal itu mudah. Jadi awalnya Khazin, bersedih terus, diganti dengan Sahal. As-Sa'ad lagi, orang yang bergembira. As-Sa'idi, ya, orang yang bergembira. Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Jadi salah satu kebolehan dan bahkan disunnahkan mengganti nama ketika kalau nama tadi sebelumnya jelek, boleh diganti dengan yang baik. Maka Madinah dulu kan namanya Yathrib. Yathrib itu hina. Hina nama Yathrib. Hina nama Yathrib itu ketika Nabi sudah mendekati ke Madinah, langsung Nabi katakan hawa tayyibah. Maka Madinah itu dinamakan dengan tayyibah. Tayyibah lebih dahulu daripada Madinah. Kemudian setelah itu barulah diganti dengan Madinatul Munawwarah. Munawwarah bercahaya, munawwar. Dari Madinah itulah terbitnya cahaya-cahaya Islam, majunya Islam. Orang datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah fi hayatihi au ba'da mautih, ketika Nabi hidup atau setelah Nabi meninggal dunia. Orang Nabi sudah meninggal dunia. Mengapa kita datang lagi ke Madinah? Ziarah. Ziarah kepada siapa? Ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka min babil aula dalam mazhabnya Imam Maliki, la yasihul hajj wa la yasihul umrah. Tak sah haji, tak sah umrah kalau tidak berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ziarah kubur itu satu perkara yang haram, perkara yang bid'ah dan syirik, bagaimana kira-kira dengan Imam Malik mensyaratkan dalam mazhab Maliki syarat sahnya haji? Tak bisa tak selesai di Makkah saja rupanya haji. Mesti orang tadi pergi dia ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kalau untuk dalilnya ziarah kubur, dalil ayat, dalil hadis, dalil pendapat para ulama jelas. Cuman hari ini Wahaboy bisa menerima atau tidak, itu saja lagi. Menerima atau tidak gitu. Kalau tak menerima sampaikan saja, kami tak menerima, ada cukup. Jangan mencari lagi dalil begana begini, ziarah kubur sama menyembah kubur, orang ziarah kubur itu syirik, ziarah kubur. Jangan buka teks hadis dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari ada, bahkan Nabi setiap hari ziarah kubur. Setiap hari sebelum Nabi salat subuh masuk ke masjid, Nabi ziarah dulu ke Baqi'. Ke Baqi' Nabi ziarah. Hadisnya jelas. Hadisnya sahih. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mencari baginda Nabi, belum nampak, tak ada nampak baginda Rasulullah. Padahal belum azan subuh. Nabi tak ada. Dicari oleh Sayyidatuna Aisyah. Rupanya dapatlah Nabi sedang berada di Baqi'. Nabi ziarah kubur. Jadi jangan kira ziarah kubur ini amalannya orang-orang musyrik, orang-orang yang melaksanakan syirik kepada Allah. Enggak, ziarah kubur itu perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan. Bahkan dalam hadis jelas, awal nazala Isa minas sama. Awal nanti Nabi Isa turun dari langit ke bumi, pertama kali yang dilakukan Nabi Isa qabla kulli syai', sebelum melakukan apapun, yang pertama kali dilakukan Nabi Isa adalah ziarah kubur. Ziarah kubur siapa? Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, hadisnya kuat. Nabi sendiri mengatakan, awal pertama kali Nabi Isa turun ke bumi, ma yaf'alu kulli syai'. Tidak ada dilakukan sesuatu apapun oleh Nabi Isa kecuali berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk dalil ziarah kubur lengkap, nak dalil apapun jelas ada. Maka oleh karena itu sekarang pertanyaannya, dia bisa menerima atau tidak? Gitu saja. Ziarah kubur jelas. Ziarah kubur Nabi, assalamualaikum ya ahlil baqi'u gardaqa. Nabi mengucapkan salam. Wah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa? Fa innahum mayyitun. Mereka ini kan sudah mati. Untuk apa lagi kita mengucapkan salam ya Rasulullah? Untuk apa lagi? Ya kata baginda Nabi SAW, memang mereka sudah mati, memang mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka mendengar. Maka itu hadis dipertegas lagi. Di dalam
Asy-Syifa Qadhi Iyad ada dinukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni salihul lil ihtijaj. Hadisnya kuat. Man balagha man sallama alayya inda hayati. Siapa yang mengucapkan salam kepada aku ketika aku hidup, maka Nabi langsung mengatakan aku mendengarnya dan aku menjawabnya. Kita datang ke Madinah, Nabi masih hidup, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi langsung menjawab dan kata Rasulullah, wa idza sallama wa idza balagha alaina salamu ba'da mautih, ai ba'da hayati. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku ketika aku meninggal dunia, beliau tuhu, maka disampaikan. Jelas kalimat bahasa hadis itu, disampaikan salam itu kepada aku, tapi para malaikatlah yang menjawabnya, illa yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat, faraddun alayya, baginda Nabi yang menjawab salamnya. Maka di hari Jumat itu dianjurkan kita banyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh merubah nama. Kalau nama tadi itu kurang elok, diganti dengan nama yang agak bagus. Boleh. Bahkan membabis sunnah daripada perkara yang sunnah itu ketika merubah nama tadi. Cuma ya kalau itu memang kotor atau jorok lah artinya begitu. Boleh diganti dengan nama yang lebih elok lagi. Jadi dulu Madinah namanya Yathrib, kotor. Memang Madinah itu orang-orang tak begitu terkenal. Karena Madinah itu daerahnya kotor, kemudian laki-lakinya, rijalnya tak ada yang dikenal, kemudian minuman orang di sana minuman. Ya sebelum Islam, sebelum Nabi datang. Maka ketika Nabi datang, Nabi gantilah hadza thayyibah. Ini adalah yang baik, yang mulia, maka diberilah nama dengan Madinatul Munawwarah. Sampai Nabi tinggal di Madinah, 10 tahun Nabi di Madinah, sampai ada istilah mengatakan syifa arduha turabuha syifa. Tanahnya saja menjadi obat hari ini. Debunya Madinah menjadi obat. Saking mulianya Madinah hari ini. Maka Madinah, 2 haram, Madinatul Munawwarah, kemudian Makkatul Mukarramah. Makkah itu tanah haram semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan Madinatul Munawwarah itu haramnya semenjak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermohonlah kepada Allah, Allah selalu dan senantiasa berikan kita rezeki bisa berkunjung ke 2 tanah haram ini. Amin ya rabbal alamin. Qala an Sahal ibni Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ini sahabat Nabi yang bernama Sahal. Beliau ni asli penduduk Madinah. Asli penduduk Madinah. Beliau daripada sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Jadi sahabat yang terakhir meninggal di Madinah itu itulah dia Sahal. Jadi sahabat terakhir meninggal di Madinah dikuburkan di Madinah. Itulah Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi. Jadi beliau ini memang orang yang sangat baik sekali hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang panjang usianya. Ada satu khilaf mengatakan 91 usianya meninggal dunia, ada yang mengatakan 88 tahun baru beliau meninggal dunia. Tapi beliau ketika Nabi meninggal dunia ada 2 khilaf, satu mengatakan usia beliau 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Jadi termasuk min sigharis sahabah, daripada anak-anak kecil di zaman sahabat Nabi. Jadi ada min sigharis sahabah, ada min kibaris sahabah. Kalau sigar berarti dia waktu Nabi hidup dia masih anak-anak, itu namanya sigaris sahabah. Ada min kibaris sahabah, daripada orang-orang besar daripada sahabat Nabi. Ini biasanya orang-orang yang ketika Nabi hidup orangnya sudah di atas 20 tahun atau 30 tahun usianya. Maka disebut dengan min kibaris sahabah. Jadi ada min sigaris sahabah, anak-anak di zaman sahabat, itulah dia Sahal ibni Sa'din as-Sa'idi. Beliau lama hidup, lama banyak tabi'in yang mengaji kepada beliau dan wafat di Madinah orang yang paling terakhir. Sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di Madinah itulah Sahal ibni Sa'din as-Sa'idi radhiyallahu taala. Apa kenang-kenangannya dengan Rasulullah? Banyak. Di antara kenang-kenangannya dengan baginda Nabi, beliau ikut salat dengan Nabi yang diistilahkan dengan kiblatain. Kiblatain, salat mengarah 2 kiblat. Kan dalam
Di dalam satu riwayat hadis tu Nabi salat di Madinah masih ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblataini, masjid dua kiblat. Jadi awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ada dalam satu riwayat 14 bulan, ada mengatakan 16 bulan menghadap ke arah Masjidil Aqsa ke Palestina. Jadi menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Maka perintah ayat datang, hadapkanlah wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka itulah Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi termasuk pelaku sejarah yang menyaksikan Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu menghadap pula ke arah Masjidil Haram. Beliaulah salah satu saksinya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban terjadinya yang diistilahkan dengan Syahrun Tahwilul Qiblah. Bulan perpindahannya kiblat. Maka Sya'ban lebih terkenal dengan Tahwilul Qiblah. Tahwil perpindahan daripada kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bolehkah kita hari ini salat menghadap ke Masjidil Aqsa? Tak boleh lagi. Karena Quran sudah sempurna turun, syariat pun sudah sempurna, maka tak boleh lagi kita untuk mengada-ngadakan. Maka yang disebut dengan ayat itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini dia Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Beliau kenang-kenangan beliau yang kedua dengan Rasulullah, beliau ikut perang Tabuk dalam usia paling muda. Usia paling muda ikut perang Tabuk usia 13 tahun, 14 tahun. Ada yang mengatakan 13-14 tahun. Ikut perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang terjadi tahun yang ke-9 Hijriah. Jadi Nabi tak lama setelah perang Tabuk pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini perang yang cukup dahsyat karena melawan orang Romawi. Raja-raja Romawi itu yang dilawan. Kenapa? Karena Islam sudah mulai berkembang. Ini disebabkan karena terjadinya Fathul Makkah. Fathul Makkah, Makkah dikuasai oleh orang Islam. Makkah dikuasai oleh orang Islam. Seluruhnya hampir Jazirah Arab. Bukan Jazirah Arab saja. Di luar sana sudah mulai dikuasai Islam. Tinggal satu lagi Romawi. Romawi yang belum terkuasai. Maka akhirnya perang ketika itu, perangnya cukup lama. Perangnya lama terjadi 50 hari. 50 hari itu sebenarnya perangnya cuma 20 hari saja. Ya Allah ya Karim. 20 hari berperang. 30 hari balik ke Madinah. Jadi Tabuk itu perjalanan. Kalau kita pergi ke haji atau pergi umrah, biasanya kita nampak pelang Tabuk. Arah sana tu Tabuk itu. Balik itu 30 hari. Perangnya 20 hari. 20 hari perang. Ya salam. Bagaimana kira-kira 20 hari perang? Bukan sehari 2 hari. Perangnya 20 hari. 20 hari itu perang bukan pakai bom. Bukan pakai rudal. Bukan pakai granat. Pakai panah. Pakai parang. Dengan itu perang 20 hari. Awal start perang di dalam bulan Rajab. Terakhir perang selesainya di dalam bulan Ramadan. Begitu dia. Jadi perangnya di Tabuk 20 hari. Balik 30 hari jadi 50 hari. Radhiyallahu ta'ala. Maka perjuangan para sahabat belum ada dibandingkan kita. Belum ada apa-apa ya. Dibandingkan dengan perjuangan kita hari ini belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa ya. Bayangkan sahabat Nabi. Musuh orang kafir. Jelas mereka pun mati. Kita pun menginginkan kematian syahid. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perang, walaupun jihad, para sahabat Nabi tidak pernah mengistilahnya meninggalkan salat berjamaah ke masjid. Walaupun dengan cuacanya yang dingin, cuacanya yang panas, tidak ada karpet lagi di masjid. Panas, kalau panas, dingin, pas musim dingin, jauh lagi. Penerangan cahaya tak ada. Tapi salat berjamaah tetap tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini bagaimana? Jarak jauh bisa dekat dengan kendaraan. Tak ada cahaya, ada lampu penerang cahaya. Mati pun PLN masih ada genset yang bisa kita hidupkan. Berapa nikmatnya kita ibadah. Maka oleh karena itu kimat, harga, nilai ibadah kita hari ini kalau dibandingkan dengan nilai ibadahnya para sahabat Nabi, itu tidak ada nilai dan tidak ada harganya.
Bayangkanlah, cobalah bisa kita fikirkan. Sahabat Nabi dulu kalau ingin berwuduk mesti jauh berjalan mencari air. Kalau ingin istinja seperti itu juga. Ingin ke masjid gelap. Maka Nabi SAW kan mengatakan itu. Man ata masjidal zalim. Siapa yang fi zulm, siapa yang mendatangi masjid dalam keadaan gelap. Maksudnya apa itu? Memang gelap ketika itu. Tak ada cahaya. Nah, di kita hari ini enak. Di jalan-jalan ada cahaya. Cahaya kendaraan kita lagi. Maka oleh karena itu, kalau kita lengah tak ibadah kepada Allah, maka sungguh tak ada nilai arti kehidupan kita di dunia ini. Kalau ditimbang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mujahadahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala. Ini sahabat Nabi Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Ini termasuk orang yang memiliki istri 15 ya, 15 orang. 15 orang bininya. Ya, memang sahabat-sahabat Nabi banyak-banyak istrinya. Banyak istri. Ada yang sampai 300. Siapa yang 300 kali itu? Yang 300 orang istri. Sayyidina Hasan kalau tak salah dalam Ihya itu. Kemudian ada yang sampai ke bahkan 500. Ya, 500. Siapa diantaranya kemarin itu siapa? Yang Mughirah bin Syu'bah. Begitu sampai 500 orang bininya. Apa cara mapunya dia, mahafalnya dia. Jadi Mughirah bin Syu'bah hobi menikah. Jadi menikah, meninggal. Jadi satu ketika difitnahnya berzina jadinya. Difitnahlah Mughirah berzina yang sebenarnya bukan fitnah ya. Memang ada juga alasannya. Yang menuduh itu adalah Abi Bakrah. Abi Bakrah hampir lagi dicambuk karena telah menuduh. Jadi kisahnya itu kalau tak salah di daerah Kufah, tak salah. Kufah atau Basrah begitu dia. Jadi ketika sore-sorenya nampak Mughirah bin Syu'bah ini masuk ke rumah salah seorang daripada perempuan. Ketika nampak masuk ke rumah perempuan tadi oleh Abi Bakrah langsung dipergok oleh Abi Bakrah. Ketahuan, nampak memang sedang berhubungan. Jadi akhirnya Abi Bakrah menulis surat kepada Sayyidina Umar. Kalau tak salah yang jadi khalifah ketika itu. Nabi sudah meninggal dunia. Sayyidina Umar ditulis surat kepada Sayyidina Umar di Madinah. Khalifah, tolong diadili si fulan telah melakukan zina. Ini sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi kulluhum udul. Dalam ilmu ahlul hadis, sahabat Nabi setelah masuk Islam tidak ada lagi melakukan perkara yang haram, maksiat besar tak ada lagi. Ini kisah diantaranya ini yang akan kita kongsikan. Jadi Abi Bakrah menulis surat. Kedua-dua sama sahabat Nabi. Abi Bakrah sahabat Nabi. Kemudian Abi Bakrah sahabat Nabi. Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi. Dipanggil, diadili di Madinah. Dipanggil ke Madinah si Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Sayyidina Umar, betul tuan melakukan zina? Kata Mughirah bin Syu'bah, aku tak melakukan zina. Jadi, bagaimana? Kata Abi Bakrah, iya, aku melihatnya. Engkau melihatnya? Iya. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan ketika itu. Kata Mughirah, perempuan itu adalah istri saya. Kata Mughirah, kata Abi Bakrah, kami tak tahu itu istrinya. Yang kami tahu istrinya si fulana. Disebutlah si fulana. Itu saja istrinya. Tidak termasuk si fulana ini. Ya, fulana ini istri aku, kata Mughirah. Mana? Dari siapa? Dipanggillah saksi oleh Mughirah. Dihadirkan saksi. Ini saksi. Saksi ini menyaksikan aku menikah dengan Mughirah, dinikahkan oleh walinya. Betul kata Sayyidina Umar. Betul. Kata saksi, dia menikah. Jadi Abi Bakrah kaget, terkejut. Kata Abi Bakrah, bila lainnya aku menikah, kata Abi Bakrah. Menikah. Jadi memang hobinya Mughirah tu menikah. Maka itu salah satu dalil kita perlu memberitahu kepada orang kalau kita nak menikah balik. Itu sunnah hukumnya. Ya kita kasih tahu aku menikah, supaya jangan nanti fitnah. Kita masuk ke orang rumah kita, magi tahu aja, minta izin lah. Kalau minta izin akan diizinkan itu. Cik magi tahu aja. Ambo malam ko untuk 7 hari pertama ko dalam minggu ko ambo mungkin lolok di rumah si fulan.
Ya kayak Nabi mengatakan kepada Hafsah, kepada Sayyidah Aisyah, bahwa aku dalam 7 hari ini tidur di rumah Ummu Salamah. Kaget Aisyah, mengapa ya Rasulullah tidur di rumah Ummu Salamah? Kata baginda Nabi, aku menikahi Ummu Salamah. Jadi gitu, memberitahu itu penting Pak. Tapi minta izin tak penting. Ya, tak kan mungkin izin tak ada cerita bang, suka bang. Ingat kita cerita Nabi nikah dengan seorang tawanan perang kemarin, tapi orang yang berwibawa, siapa nama isteri Rasulullah? Juwairiyah. Juwairiyah. Nampak Juwairiyah berdiri di depan rumah Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, itu perkara yang paling tidak aku inginkan. Jadi Sayyidah Aisyah selama ni sudah jangan dah bersobok Nabi Juwairiyah. Kau jangan dah bersobok. Macam itulah kalau bahasa kita ya. Jangan sampai bersobok Nabi. Karena Juwairiyah ni cantik, berwibawa, karismatik. Pokoknya kata Sayyidah Aisyah, siapapun orang yang berjumpa dengan Juwairiyah pasti jatuh hati. Begitulah dia. Jadi Sayyidah Aisyah kalau bisa jangan. Rupanya Juwairiyah datang ke rumah Rasulullah minta untuk dibebaskan. Jadi apa pula cara lagi? Gitu. Jadi Abi Bakrah tadi, maka dalam ilmu hadis kan Abi Bakrah sebenarnya cacat ini karena menuduh orang berzina, tapi para ulama membela Abi Bakrah, ya termasuk para sahabat Nabi, ya termasuk Sayyidina Umar. Umar tidak jadi melakukan rajam, Umar tak jadi melakukan cambuk kepada Abi Bakrah. Kenapa tak jadi melakukan cambuk? Karena Abi Bakrah pun tak salah. Kenapa Abi Bakrah tak salah? Karena Abi Bakrah tidak mengetahui kalau itu istrinya. Dan disebabkan juga karena Mughirah bin Syu'bah tidak mengumumkan pernikahannya. Gitu dia. Tapi kalau dia umumkan pernikahan, dah selesai. Maka Imam Bukhari masih meriwayatkan Abi Bakrah. Hadis-hadis Abi Bakrah ada dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tapi ada sebagian mengatakan tak, Abi Bakrah sudah cacat. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap kita memakai hadis Abi Bakrah. Kemudian satu lagi, dakwaan daripada Abi Bakrah ditolak oleh Sayyidina Umar. Kenapa ditolak? Karena yang melihat itu cuma Sayyidina Abi Bakrah saja. Tak boleh Pak. Kalau dalam perzinaan, saksi mesti 4 Pak. Mesti 4. Jadi tak boleh kita saja tak boleh. Maka kalau kan menangkuk kawan, ajak kawan yang lain dulu. Jangan awak aja. Ajak kawan yang lain dulu. Dah nampak kawan yang lain, dah dapat kawan yang lain, baru. Kalau kita saja belum. Kenapa? Begitulah tak bolehnya kita menuduh orang asal-asal saja melakukan perzinaan. Dan itu pun baru boleh kalau memang nampak senampak-nampaknya. Kalau kata ustaz saya itu, ibarat ayam putih tabang siang katanya. Memang nampak senampak-nampaknya. Nampaknya tu memang masuk MB tu ke dalam sumur tu. Bukan sekedar tidur-tidur biasa-biasa saja. Tidak. Memang nampak jelas. Baru kita tuduh orang berzina. Kalau tidak, jangan. Kalau sekedar berdua saja bercerita. Kemudian kita timbulkan dia telah melakukan zina. Tidak boleh. Maka hati-hati kita. Hati-hati betul dengan perkara tuduh-menuduh. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang tak elok. Dengan tuduhan kafir. Dengan tuduhan fasik. Dan lain sebagainya. An Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi. Jadi beliau ni menikah 15 orang isteri. Termasuk sahabat Nabi yang banyak isterinya. Ya, memang dianjurkan dalam syariat kita, laki-laki memiliki isteri dengan ta'adud istilahnya. Jadi ta'adud itu ya berbilang lebih daripada satu. Untuk apa? Untuk memperbanyak an-nasal. Nasal itu keturunan. Memperbanyak keturunan, itu salah satu perkara yang dianjurkan Nabi SAW. Hingga dalam hadis itu, apa kata Rasulullah? Aku nanti di akhirat membanggakan daripada umatku yang wadud, yang paling banyak daripadanya generasinya atau anak-anaknya. Jadi tentu dengan banyaknya istri bisa menghasilkan banyak anak. Tapi kalau satu bini tentu tak bisa banyak anak. Gitu, itu syariatnya gitu. Maka itu dalam Al-Quran itu kan perintah itu Pak. Fankihu, itu perintah itu. Tengok dalam Al-Quran itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wassulasa warruba'. Nikahi olehmu. Perintah. Fankihu ma taba lakum minan nisa' masna wassulasa warruba'. Maka kata Imam Daud Al-Zahiri, masna wassulasa warruba' aiza waw tambah. Jadi 2 ditambah 3, 5. 5 tambah
4, 9. 2, 3, 4. Jadi 9. Maka menurut Daud Al-Zahiri, boleh menikahi perempuan 9 orang.